Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365. Saya berasal dari kelas 6F. Di sini saya akan melanjutkan membaca tugas pemrograman mobile, yaitu bab 12 yang berjudul Local Storage dan Persistence, Remembering Things. Yang pertama ada Transient versus Persistent Data, The Goldfish Memory. Dalam dunia komputasi, memori terbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat bertolak belakang, RAM dan disk. Saat kamu menjalankan aplikasi React Native, semua variabel, state, prop, dan konteks yang kita bahas di bab sebelumnya hidup di dalam RAM. Sifat RAM ini mirip dengan kata ingatan ikan mas koki atau papan tulis di ruang kelas. Ia sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tapi bersifat volatil atau sementara. Begitu aplikasi ditutup paksa atau kill app, HP dimatikan, atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan lenyap seketika tanpa bekas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang atau kehilangan isi keranjang belanja setiap kali mereka beralih aplikasi sebentar untuk membalas pesan WhatsApp. Sebaliknya, di satu penyimpanan internal HP bersifat persisten, mirip dengan memahat tulisan di atas batu prasasti. Proses menulisnya memang jauh lebih lambat daripada menulis di RAM, dan proses membacanya juga butuh usaha lebih. Tetapi daripada menulis di RAM dan prosesnya membacanya juga butuh usaha lebih, tetapi data tersebut akan bertahan selamanya. Data persisten tidak peduli apakah HP dimatikan, kehabisan baterai, atau dibanting sekalipun. Selama chip memori fisiknya tidak rusak, data itu tetap ada. Tantangan utama seorang mobile engineer adalah memutuskan data di mana yang layak mendapatkan status prasasti ini. Tidak semua data perlu disimpan selamanya. Menyimpan syscall terakhir mungkin berguna, tapi menyimpan status loading spinner atau pesan harus sementara adalah tindakan yang sia-sia dan membuang ruang penyimpanan. Keputusan antara transient dan persistent ini seringkali didasari oleh prinsip user expectation atau ekspektasi pengguna. Pengguna mengharapkan bahwa ketika mereka menekan tombol ingat saya saat login, mereka tidak perlu mengetik password lagi besok. Mereka mengharapkan bahwa draft tweet yang belum terkirim masih ada di sana saat mereka membuka aplikasi lagi nanti. Namun mereka tidak mengharapkan bahwa formulir pencarian yang mereka isi minggu lalu masih menempel di sana selamanya. Sebagai developer, kita harus memilah data menjadi 3 kategori: data sesi, data kritis selamanya, dan data cache. Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah mencoba menjadikan semua data persisten secara membabi buta, menyimpan seluruh objek state global yang raksasa ke dalam disk. Setiap kali ada satu variabel kecil berubah, adalah resep bencana performa. Operasi tulis ke disk atau I/O operation adalah salah satu operasi paling mahal dalam ilmu komputer dalam hal konsumsi energi dan waktu CPU. Jika aplikasimu melakukan autosave setiap milidetik, baterai pengguna akan bocor dan HP akan menjadi panas. Oleh karena itu, strategi persistensi haruslah selektif. Kita hanya menyimpan apa yang benar-benar esensial untuk memulihkan keadaan aplikasi ke kondisi yang masuk akal bagi pengguna. Selain itu, kita juga harus memikirkan tentang struktur data yang disimpan. Data di RAM seringkali berupa objek kompleks yang sangat terhubung, fungsi atau instant class. Namun, disk hanya mengerti satu hal, serangkaian byte atau teks string. Oleh karena itu, sebelum data bisa tidur nyenyak di disk, ia harus melalui proses serialisasi. Saat aplikasi bangun, data itu harus
dideserialisasi atau rehydration kembali menjadi objek JavaScript. Proses konversi bolak-balik ini memakan waktu, dan jika struktur datamu terlalu rumit atau berukuran besar, ini bisa menyebabkan aplikasi lambat terbuka. Kesimpulannya, memahami perbedaan sifat memori ini adalah langkah pertama dalam merancang arsitektur aplikasi yang tangguh. Kita harus berhenti mengandalkan RAM sebagai satu-satunya tempat penyimpanan kebenaran. RAM adalah meja kerja kita yang berantakan tapi cepat, sedangkan disk adalah lemari arsip kita yang rapi tapi lambat. Seni dari pemrograman mobil adalah tahu kapan kita harus meletakkan pekerjaan di meja dan kapan harus merapikan di dalam lemari arsip agar besok bisa dilanjutkan kembali. 2. Async storage, dan the old world horse. Selama bertahun-tahun, async storage adalah standar de facto untuk penyimpanan data lokal di React Native. Mirip dengan local storage, ini pengembangan web. Ia adalah sistem penyimpanan kunci nilai, key value yang sederhana, tidak transkripsi dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Cara kerjanya sangat mudah dipahami. Kamu memberinya sebuah kunci string dan sebuah nilai string, lalu ia menyimpannya. Karena kesederhanaannya ini, async storage menjadi pilihan utama untuk tutorial pemula dan aplikasi skala kecil hingga menengah. Ia sudah teruji oleh waktu dan didukung oleh komunitas yang sangat besar, sehingga jika kamu menemui masalah, solusinya pasti sudah ada di Stack Overflow. Namun async storage memiliki satu karakteristik arsitektur yang menjadi kelemahan utamanya. Ia bersifat asinkronus sesuai namanya. Setiap operasi baca atau tulis mengembalikan sebuah promise. Yang berarti kamu harus menggunakan await atau then untuk mendapatkan hasilnya. Mengapa ini menjadi masalah? Karena async storage bekerja untuk mengirim data melewati jembatan React Native ke sisi native untuk disimpan di file system. Proses serialisasi pesan, pengiriman lewat jembatan, penulisan disk terpisah, dan pengiriman balik hasilnya. Semuanya membutuhkan waktu beberapa milidetik. Dalam skala kecil ini tidak terasa, tapi jika kamu mencoba membaca 100 kunci sekaligus saat aplikasi baru dibuka, bottleneck ini akan menyebabkan aplikasi terasa lambat. Keterbatasan lain yang cukup mengganggu adalah async storage hanya bisa menyimpan string. Jika kamu ingin menyimpan objek pengguna yang berisi nama, umur, dan alamat, kamu tidak bisa langsung melempar objek tersebut. Kamu wajib mengubahnya dulu menjadi string menggunakan JSON string env. Saat bacaan kembali, kamu harus menggunakan JSON parse. Proses parsing JSON ini adalah operasi sinkron yang memblokir JSTreet. Jika data JSON yang kamu simpan kurang besar, prosesnya bisa mematikan UI selama beberapa frame, membuat animasi splash screen menjadi patah-patah. Meskipun disebut legacy atau warisan masa lalu, async storage belum sepenuhnya mati dan masih memiliki tempatnya. Untuk data yang sangat kecil dan tidak sering diakses seperti status apakah user sudah melihat tutorial, async storage masih cukup memadai. Selain itu, karena ia adalah bagian dari standar komunitas yang lama, banyak pustaka pihak ketiga yang secara default dikonfigurasi untuk menggunakan async storage. Legasi dari sistem ini membutuhkan usaha ekstra, sehingga banyak proyek lama yang memilih untuk tetap menggunakan demi stabilitas. Namun di era React Native baru dengan Exit.jsi, ketergantungan pada versi yang lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa kita membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan idealnya bersifat sinkron agar kita bisa memuat data konfigurasi sebelum aplikasi merender tampilan pertama. Pengguna akan melihat tema putih sekilas sebelum tiba-tiba berubah menjadi tema hitam setelah promise selesai. Jadi anggaplah async storage sebagai mobil kijang tua yang andal. Ia akan mengantarmu sampai tujuan, tapi jangan harap bisa ngebut di sirkuit balap. Ia mudah digunakan, gratis, dan cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi jika aplikasinya mulai menangani data yang kompleks, membutuhkan performa tinggi, dan menuntut pengalaman pengguna yang instan tanpa jeda loading,
maka sudah saatnya kamu memakai mobil tua ini dan beralih kendaraan yang lebih modern seperti MMKF yang akan kita bahas selanjutnya. Yang ketiga, MMKF Modern Standard The Speed Demon. Jika acid storage adalah mobil tua, maka MMKF adalah roket. MMKF adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat, Tencent untuk pesan mereka yang masif dan kemudian berreporting ke native. Kemudian utama yang membuat rahang jauh adalah kecepatannya. MKF diklaim dan terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada acid storage dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa secepat itu? Rahasianya terletak pada penggunaan C++ dan JSI. MKF tidak menggunakan bit selambat untuk berkomunikasi. Ia memotong jalur birokrasi dan memungkinkan kode JavaScript mengakses fungsi C++ secara langsung di memori. Teknologi di balik kecepatan MKF disebut memory mapping. Alih-alih menulis file ke disk secara tradisional, MKF memetakan file di disk langsung ke alamat memori RAM. Ini berarti ketika kamu menulis data ke MKF, sistem operasi menganggap kamu sedang menulis ke RAM dan secara cerdas mensinkronkan perubahan itu ke disk di latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi. Jika aplikasi tiba-tiba crash di tengah jalan, teknologi MMAF menjamin integritas data sehingga korupsi data sangat jarang terjadi. Ini adalah teknologi sekelas server yang dibawa ke genggaman tangan. Fitur game charger lainnya dari MMKF adalah sifatnya yang sinkronos. Berbeda dengan asynchronous storage yang memaksa kita menggunakan await dan promise. Fungsi di MKF berjalan secara instan dan sinkron. Kamu bisa menulis dan langsung mendapatkan hasilnya di baris yang sama tanpa callback, tanpa ident. Ini sangat menyederhanakan logika inisiasi aplikasimu. Kita bisa mengambil pengaturan tema atau bahasa di file index.js paling awal dan merender aplikasi dengan konfigurasi yang benar sejak frame pertama. Masalah kedip visual yang kita bahas sebelumnya musnah ketika dengan MKF. Dan kecepatan MKF juga mendukung tipe data yang lebih kaya secara native. Meskipun tetap berbasis key value, MKF memiliki metode khusus untuk menyimpan boolean secara efisien tanpa perlu konfigurasi string JSON manual. Ini menghemat ruang penyimpanan dan waktu pemrosesan CPU. Untuk objek yang kompleks, kita masih perlu melakukan serialisasi JSON, tapi karena operasi tulisannya sangat cepat, dampaknya terhadap UI hampir tidak terasa. MKF juga mendukung kasih data secara out of the box, memberikan lapisan keamanan dasar yang tidak dimiliki asynchronous storage. Integrasi MKF dengan pustaka manajemen state modern seperti Just10 dan Stack Query sangatlah mulus. Kita bisa membuat middleware persistensi Just10 yang menggunakan MKF sebagai mesin penyimpanan hanya dengan beberapa baris kode. Hasilnya adalah aplikasi yang secara instan. Terasa instan, pengguna menutup aplikasi, bukannya lagi, dan semua data state terakhir mereka sudah ada di sana seolah aplikasi tidak pernah ditutup. Pengalaman pengguna yang mulus ini adalah standar yang diharapkan oleh pengguna gadget yang tidak sabaran. Meskipun MKF membutuhkan konfigurasi native di ekosistem Expo modern, proses ini sudah otomatisasi. Tidak ada lagi alasan ini yang kuat untuk tetap bertahan dengan license storage kecuali untuk proyek tulisan yang sangat tua. MKF adalah standar baru industri. Jika kamu memulai proyek baru hari ini, MKF harus menjadi pilihan pertama untuk penyimpanan lokal. Kecepatan, stabilitas, dan kemudahan pengguna sinkronnya menjadi alat wajib di toolbed setiap developer React Native modern. Maaf, baterainya habis.
Lanjut yang keempat, secure storage digital vault. PS storage maupun MKF. Memiliki salah satu kelemahan fatal, data disimpan dalam format teks biasa atau format yang mudah dibaca. Jika seorang mencuri HP pengguna, melakukan routing atau jailbreak, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasimu dan membaca semua isinya. Untuk data preferensi seperti tema gelap, ini bukan masalah besar, tapi jika kamu menyimpan akses token, password, atau informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya. Untuk data sensitif semacam ini, kita membutuhkan berangkas digital dan ekosistem Expo. Berangkas itu bernama Secure Store. Expo Secure Store tidak menyimpan data di file sembarangan. Di iOS yang menggunakan keychain service dan di Android yang menggunakan key storage system. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keras keamanan khusus di dalam chip prosesor HP. Ini berarti data tidak hanya dienkripsi secara perangkat lunak, tetapi kunci enkripsinya disimpan di area perangkat keras dan tersosialisasi dalam sulit ditembus bahkan oleh malware sekalipun. Ini adalah tingkat keamanan tertinggi yang bisa kita dapatkan di perangkat seluler tanpa menggunakan alat eksternal. Karena tingkat keamanan yang tinggi, Secure Store memiliki batasan performa dan kapasitas. Proses enkripsi dan deskripsi yang melibatkan perangkat keras membutuhkan waktu lebih lama daripada operasi baca tulis biasa. Selain itu, sistem operasi memberlakukan batasan ukuran data yang ketat. Secure Store tidak dirancang untuk menyimpan data JSON berukuran 5 MB. Ia dirancang untuk menyimpan string pendek dan sangat berharga seperti JWT, API-cache, atau biometric token. Mencoba menyimpan seluruh cache profil pengguna di Secure Store akan membuat aplikasimu lambat dan mungkin gagal menyimpan karena batas ukuran. Penggunaan API Secure Store mirip dengan asynchron karena bersifat asinkron, mengingat proses MC waktu-waktu. Kita menggunakan await. Satu fitur penting yang perlu diperhatikan adalah opsi. Opsi ini memungkinkan kita memaksa pengguna untuk melakukan pemindaian Face ID atau Touch ID terkali ini memberikan lapisan keamanan ganda bahkan jika HP dalam keadaan tidak terkunci dan dipinjam teman tersebut tidak bisa mengakses data sensitif di aplikasimu tanpa wajahmu. Namun ada kesalahpahaman umum bahwa Secure Store adalah solusi anti-hack mutlak. Di perangkat yang sudah di-root atau di jailbreak secara ekstrim, proteksi sistem operasi bisa saja di-bypass oleh peretas yang sangat ahli. Oleh karena itu, prinsip keamanan defense in bad depth tetap berlaku. Jangan simpan data sensitif di klien jika tidak benar-benar perlu. Akses token sebaiknya memiliki umur pendek dan reverse token harus disimpan dengan sangat hati-hati. Jika ada tempat teraman di sisi klien, tapi server tetap aman di sesungguhnya. Kesimpulannya, Jagasol adalah komponen wajib untuk aplikasi yang memiliki fitur login. Jangan pernah dalam keadaan apapun menyimpan token autentikasi di asynchron atau MKF polos. Pisahkan penyimpananmu, gunakan MKF untuk data umum.
demi kecepatan dan menggunakan secure store khusus untuk kredensial rahasia demi keamanan. Dengan memadukan keduanya, kamu mendapatkan keseimbangan optimal antara performa aplikasi yang ngebot dan standar keamanan perbankan yang ketat. Yang kelima, offline first architecture. Surviving the Apocalypse. Dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi dunia nyata, pengguna kita masuk ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal aplikasi tradisional seringkali mati kutu. Saat koneksi hilang, layar menjadi putih, loading spinner selamanya, atau muncul gambar ilustrasi yang menyedihkan. Offline first architecture adalah pola pikir desain yang membalikkan paradigma ini. Kita berasumsi bahwa internet mungkin tidak ada dan aplikasi harus tetap berfungsi sebaik mungkin tanpa koneksi tersebut. Aplikasi offline first tidak menganggap ketiadaan internet sebagai error, melainkan sebagai salah satu state atau kondisi normal operasional. Strategi utama dalam arsitektur ini adalah caching agresif. Realis selalu meminta data ke server. Setiap kali di layar dibuka, aplikasi harus selalu mencoba mendapatkan data dari penyimpanan lokal terlebih dahulu. Jika ada internet, barulah aplikasi mengambil data baru di latar belakang dan memperbarui tampilan. Jika tidak ada internet, pengguna setidaknya masih bisa melihat data terakhir yang mereka unduh. Prinsipnya lebih baik menampilkan data lama daripada tidak menampilkan apa-apa sama sekali. Pustaka seperti Text Query memiliki fitur yang membuat strategi ini sangat mudah diimplementasikan dengan sedikit konfigurasi. Tantangan terbesar offline first bukan pada membaca data, melainkan pada menulis data atau melakukan aksi. Apa yang terjadi jika pengguna menekan tombol like atau post komentar saat sedang offline? Kita tidak boleh menemukan error gagal connect. Sebaliknya, kita menggunakan teknik optimistic UI update. Kita secara optimis memperbarui tampilan UI seolah-olah aksi itu sukses, lalu menyimpan aksi tersebut ke dalam antrian sinkronisasi di penyimpanan lokal. Aplikasi berjanji pada pengguna, "Oke, saya catat like-mu, nanti saya sampaikan di server kalau sinyal sudah ada." Mekanisme SyncQuery ini bekerja di latar belakang. Kita bisa menggunakan pustaka seperti Expo Background Fetch atau NetInfo Listener untuk mendeteksi kapan internet kembali online. Saat sinyal terdeteksi, aplikasi akan memutar ulang semua aksi yang tertunda di antrian, mengirim komentar, mengupload foto, mengirim like. Sini harus transparan bagi pengguna, namun ini memunculkan masalah rumit yang disebut konflik data. Bagaimana jika saat offline pengguna mengedit profile, tapi server admin juga mengedit profile yang sama? Siapa yang menang? Strategi penyelesaian konflik harus dibuktikan matang-matang sesuai logika bisnis aplikasi. Untuk data yang sangat kompleks dan relasional, menyimpan JSON MKF mungkin tidak cukup. Kita mungkin perlu menggunakan database relasional tertanam seperti SQLite atau Watermelon DB. Database ini memungkinkan kita melakukan query SQL kompleks terhadap data lokal, memfilter ribuan item, dan melakukan relasi antar tabel tanpa menyentuh server. Watermelon DB khususnya dirancang untuk sinkronisasi data reaktif. Direct Native membuat menjadi pilihan empower user untuk aplikasi offline first skala besar. Membangun aplikasi offline first memang membutuhkan usaha ekstra di awal. Kamu harus memikirkan skema database lokal, antrian, sinkronisasi, dan penanganan konflik. Namun hasilnya adalah user experience yang superior. Pengguna akan merasa aplikasi sangat cepat, andal, dan bisa dipercaya. Mereka bisa membuka aplikasi di mode pesawat dan tetap bisa membaca konten atau bekerja. Di pasar yang kompetitif ketangguhan, aplikasi saat kondisi jaringan buruk seringkali menjadi pembeda antara aplikasi bintang 5 dan aplikasi yang dihapus karena lemot. Interaksi kelisaman The Book of Dead. Pertama, transition persisten dan konsep Fana versus Baki. Ini adalah pengingat tentang hakikat dunia.
dan akhirat. Dunia adalah ram, segala kemewahan dan status di sini bersifat sementara dan akan dihapus saat shutdown atau kematian tiba. Hanya amal soleh yang dipersis ke dalam catatan amal yang akan abadi. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, fana, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal bagi. Surat An-Nahl 96. Kedua, sektor star dan kewajiban menjaga amanah. Dalam Islam, menjaga rahasia dan data orang lain adalah bagian dari menjaga amanah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Surat Al-Anfal ayat 27. Yang ketiga, offline force dan persiapan bekal. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Surat Al-Baqarah 197. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan membahas bab 13 animation dan gestures. Mungkin hanya itu. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.